siap ibadah belum? Kalau gitu, ayo kita ibadah bareng-bareng. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Miss Frinka. Sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu hari ini, kita mau nyanyi lipat tangan dan kita mau berdoa ya. Lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan atas segala berkat perlindungan yang Kau berikan buat kami. Saat ini Tuhan, kami mengucap syukur atas hari Minggu yang indah ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami supaya kami bisa memuji Engkau, menyembah Engkau, dan mendengarkan firman-Mu dengan baik. Kami mau jadi anak-anak yang baik. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Teman-teman, aku lagi sedih. Teman deketku tiba-tiba jauhin aku. Padahal aku udah baik sama mereka. Lu kok gitu? Iya, aku padahal udah berdoa sama Tuhan supaya dapat teman deket. Tapi nggak tahu tiba-tiba mereka jauhi aku. Oh, tenang aja Foni. Tuhan pasti kasih kamu teman yang dekat. Tuhan pasti menepati janjinya. Iya Fon, kalau kamu dijauhin sama mereka, berarti Tuhan tahu kalau mereka tuh jahat sama kamu. Nanti Tuhan siapin teman-teman yang baik buat kamu. Oh gitu ya. Oke deh, aku mau tunggu janjinya Tuhan. Makasih ya Ling, makasih ya Yuk. Aku udah jadi nggak sedih lagi deh. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabar hari ini? Coba aku mau tanya dulu ya, apa kabar Kak Agnes hari ini? Luar biasa dong. Kalau Kak Ernest, apa Luar kabarnya biasa hari juga. ini? Oke, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita mulai dengan doa ya. Mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas cinta-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sekarang Tuhan kami akan memulai ibadah kami pada hari ini. Kiranya Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga akhir agar dapat berjalan dengan baik. Hanya ini doa permohonan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ayo adik-adik semuanya, kita sama-sama bangkit berdiri ya. Kita menyanyikan lagu Kecaplah dan Lihatlah dari awal. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Ayo adik-adik kita lebih bersemangat lagi ya, kita akan menyanyikan lagu selanjutnya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Oke adik-adik semuanya, sebelum kita semua mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita akan menyanyikan lagu Karya Terbesar dari Allah. Kasih yang
hati yang mulia. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Wah, adik-adik, benar kata Ling dan Yo, kalau Tuhan itu selalu menepati janjinya. Kalau doanya belum terkabul, berarti Tuhan lagi nyiapin yang lebih baik. Yuk sekarang kita dengerin firman Tuhan biar lebih paham tentang janji Tuhan. Oke? Jesus is betrayed. Beberapa waktu sebelum Yesus membawa murid-muridnya ke Taman Getsemani, Yudas Iskariot, salah satu dari 12 murid Yesus, pergi menemui salah satu dari imam kepala dan berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Maka mereka memberi Yudas 30 uang perak, dan mulai saat itu Yudas mencari saat yang baik untuk menyerahkan Yesus. Setelah Yesus selesai berdoa, Yesus berbicara kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes ketika ia melihat Yudas mendekat dengan kerumunan orang di belakangnya. Imam kepala telah mengirimkan orang-orang dengan senjata untuk menangkap Yesus. Karena orang-orang banyak itu tidak tahu yang manakah Yesus dan tidak mengetahui wajah Yesus, Yudas telah menyiapkan sebuah tanda. Ia berkata kepada mereka, "Orang yang kucium, itulah dia. Tangkaplah dia." Maka saat tiba di taman, Yudas mendekati Yesus dan berkata, "Salam, Rabi," lalu mencium dia. Yesus memandang Yudas dan berkata, "Lakukanlah untuk apa engkau datang, temanku." Kemudian orang-orang di kerumunan melangkah maju dan menangkap Yesus. Salah satu murid Yesus melihat. Ia menghunus pedangnya dan akhirnya memutus telinga prajurit imam besar. Yesus menyuruh muridnya itu untuk menyingkirkan pedangnya dan menjelaskan bahwa apa yang terjadi adalah sebagaimana mestinya. Ia berkata, "Apa kau sangka aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat untuk membantu aku? Jika begitu, bagaimana akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian?" Yesus berpaling kepada orang banyak itu. "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi, semua ini terjadi supaya genap yang tertulis pada kitab nabi-nabi."
Yesus akan dibawa ke hadapan Kayafas dan murid-murid Yesus melarikan diri karena takut akan dihukum juga. Mereka meninggalkan Yesus sendirian untuk menghadapi penderitaan yang akan dia tanggung demi menyelamatkan dosa manusia. Setelah kita dengar firman Tuhan tadi, apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama, kita semua adalah manusia berdosa. Semua orang pasti melakukan dosa, baik dengan sesama maupun dengan Tuhan. Karena itu, kita membutuhkan Tuhan sebagai juru selamat. Yang kedua, kita diselamatkan dengan iman. Ketika mengalami masalah, percaya pada Tuhan dan dengan iman meminta pertolongan Tuhan untuk membantu kita. Yang ketiga, percaya dengan perkataan Tuhan. Mendengarkan dan percaya akan firman bahwa Tuhan akan menepati janjinya menolong kita. Amin. Shalom adik-adik, happy Sunday. Nah, sekarang kita waktunya activity. Miss Karin mau ajak adik-adik untuk membuat mainan anak ayam yang bisa keluar dari cangkangnya. Nah, alat dan bahan yang perlu adik-adik siapkan adalah kertas buffalo untuk membuat anak ayamnya dan cangkang telurnya. Lalu ada ini bisa buat hiasan, pom-pom atau manik-manik. Lalu ada lem. Terus ada ini stick 1. Lalu adik-adik bisa siapkan origami. Setelah origami ada mata-mataan. Lalu ada spidol dan mungkin pensil warna atau spidol warna-warni. Nah, yang terakhir bisa adik-adik siapkan gunting. Nah, perlu Miss Karin peringatkan bahwa adik-adik yang masih kecil bisa dibantu atau bisa minta bantuan orang tua atau orang yang lebih tua. Nah, lalu untuk langkah-langkahnya Miss Karin sudah siapkan ini potongan untuk badan anak ayam. Lalu ada sayap dan ini ada paruh ayamnya. Nah, pertama-tama Miss Karin mau buat kan ini ada 2 telur nih. Nah, satunya adik-adik bisa siapkan pensil untuk membuat retakan di telurnya. Seperti ini. Lalu adik-adik bisa gunting sesuai pola yang sudah adik-adik buat. Oh ya, untuk besar kecilnya mungkin yang atas lebih kecil daripada yang bawah ya. Jadi biarin anak ayamnya masih bisa kelihatan. Lalu setelah itu adik-adik bisa hias terlebih dahulu telurnya. Di sini Miss Karin mau bikin pattern seperti garis-garis dan titik. Lalu bisa adik-adik tambahkan kayak garis melengkung gitu. Nah, adik-adik bisa hias cangkang telur yang sudah retak itu menggunakan pensil warna atau spidol warna ya. Nah, jangan lupa untuk cangkang retak yang atasnya juga dihias. Nah, bisa adik-adik lihat di sini sudah Miss Karin hias. Lalu untuk selanjutnya adik-adik bisa siapkan
Ini potongan-potongan anak ayamnya. Nah, di sini anak ayamnya adik-adik bisa tambahkan mata menggunakan mata-mataan atau spidol. Lalu adik-adik bisa tempel paruh anak ayamnya. Di sini paruhnya nggak usah besar-besar ya. Lalu adik-adik bisa tempelkan. Setelah itu Miss Karin mau kasih seperti blush on di anak ayamnya ini, dikasih merah-merah untuk pipinya. Nih, bisa adik-adik lihat. Nah, setelah itu adik-adik bisa tempelkan retakan cangkang ini di atas kepalanya anak ayam seperti ini ya. Nah, jadinya seperti ini. Lalu adik-adik bisa ambil satu stick dan tempelkan stick itu di belakangnya si anak ayam. Seperti ini. Nah, mungkin adik-adik ada yang kesusahan untuk menempelkan. Adik-adik bisa menggunakan double tip atau menggunakan isolasi ya. Untuk merekatkan stick ini ke anak ayamnya. Seperti ini. Nah, ini adik-adik. Setelah itu, adik-adik bisa siapkan ini di sini dan rekatkan cangkang yang retak tadi yang sudah dihias ke telur yang masih utuh ini. Tapi lemnya, adik-adik bisa lem dari sini di pinggir dan pinggir kanan sama pinggir kiri ya. Untuk tengah-tengah yang bawah jangan dilem untuk akses jalan stick ini. Nah, setelah adik-adik tempel seperti ini, masukkan ayam dan cangkang telur ini ke tengah-tengahnya. Oh iya, Miss Karin lupa untuk menempelkan sayap-sayap. Ini dua. Nah, adik-adik bisa tempelkan sayap ini di belakang anak ayamnya, jadinya seperti ini. Nanti. Nah, sudah siap. Setelah udah selesai, adik-adik bisa masukkan nah, nih, sudah jadi mainannya. Nih, gampang kan? Nah, adik-adik yang sudah membuat, jangan lupa untuk difoto dan di-upload di story Instagram, biarin Miss Karin bisa lihat kreasi adik-adik. Nih, oke, see you next week and God bless you. Bye-bye.